Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa memulai kajian dengan kitab baru yang berjudul Kaifa Takunu Miftahan lil Khair, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala, yaitu bagaimana agar engkau bisa menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Risalah ini atau kitab ini, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kurang lebih membahas bagaimana tips agar kita menjadi seseorang yang berbuat baik. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang memberi manfaat. Karena di sisi lain banyak sekali orang-orang yang justru menjadi penutup pintu-pintu kebaikan dan pembuka pintu-pintu keburukan dan kesesatan. Nah, sehingga beliau hafizahullah ta'ala akan menyampaikan beberapa poin yang semoga bisa menjadi pedoman bagi kita agar kita termasuk di antara orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Karena kita butuh kebaikan untuk bisa menjadi bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seandainya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala namun ternyata kita menjadi penutup pintu kebaikan dan pembuka pintu keburukan, tentu kita akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti keburukan kita. Dan sebaliknya, apabila kita menjadi pembuka pintu kebaikan, maka orang-orang yang masuk lewat pintu tersebut karena sebab kita, pahalanya akan mengalir pula ke kita. Ini yang kita harapkan. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita masuk pada muqaddimah, pendahuluan yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala. Berkata al-muallif hafizahullah, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini adalah khutbatul hajah yang insyaallah kita semua sering mendengarnya, dan juga termasuk di antaranya memahami, yaitu maknanya meskipun secara umum. Dimulai dengan memuji Allah, menyanjung Allah, dan meminta pertolongan kepada Allah, dan juga beristighfar, meminta ampun kepada Allah, dan juga bertaubat kepadanya. Lalu memohon perlindungan dari keburukan jiwa kita, keburukan amalan kita, dan meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberi petunjuk apabila Allah telah menyesatkan, dan tidak ada yang bisa menyesatkan kecuali apabila Allah telah memberi petunjuk. Kemudian bersyahadat dengan la ilaha illallah, tidak ada sekutu baginya, dan juga bersyahadat
bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya seluruhnya. Amma ba'd, adapun setelah itu, faqad rawa Ibnu Majah fi sunani. Imam Ibnu Majah telah meriwayatkan di dalam sunannya, wa Ibnu Abi Asim fi sunnah, dan juga Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Jadi selain dari Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Abi Asim meriwayatkan hadis min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, inna minan nasi nasan mafatihal khair maghaliqal syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada beberapa manusia yang menjadi pintu-pintu atau pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nasi nasan mafatihal syarr maghaliqal khair. Dan sesungguhnya di antara manusia ada beberapa manusia yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fatuba, maka berbahagialah, liman ja'alallahu miftahal khairi ala yadayhi, bagi seseorang yang Allah jadikan dirinya sebagai pembuka pintu kebaikan melalui tangannya. Wa wailun, dan celakalah, liman ja'alallahu miftahasy syarri ala yadayhi, bagi orang yang Allah jadikan dirinya sebagai pembuka pintu keburukan melalui dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis inilah yang menjadi pokok pembahasan di dalam kitab ini. Apa? Ada di antara manusia yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Dan sebaliknya ada juga manusia yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Dari sini maka kita bisa melihat kira-kira diri kita ini ada di posisi yang mana. Hanya ada dua pilihan, pembuka pintu kebaikan sekaligus penutup pintu keburukan, atau pembuka pintu keburukan sekaligus penutup pintu kebaikan. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Kalau orang membuka pintu kebaikan berarti dia otomatis menutup pintu keburukan. Dan sebaliknya kalau dia menutup atau membuka pintu keburukan, otomatis dia menutup pintu kebaikan. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan, fatuba, maka berbahagialah. Kalau kita termasuk di antara orang yang dijadikan Allah sebagai pembuka pintu kebaikan, ini menunjukkan hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, celakalah kalau kita termasuk di antara yang Allah jadikan sebagai penutup pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan dan pembuka pintu keburukan. Dan ini semakna dengan hadis Nabi SAW yang tadi kita bacakan, atau khutbatul hajah yang tadi kita bacakan, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan seseorang sebagai pembuka pintu kebaikan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Dan sebaliknya, waman yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan Allah, tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Barang siapa yang telah Allah jadikan dia sebagai pintu, pembuka pintu keburukan, maka tidak ada yang bisa
memperbaikinya. Maka ini menunjukkan hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau menjelaskan al-muallif hafizahullah, wa hadzal haditsul azim lahu nadhairun katsiratun. Dan hadis yang agung ini memiliki beberapa yaitu kesamaan fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada beberapa hadis yang mirip dengan hadis ini. Tu'akkidu ala makna, yang menguatkan maknanya, wa tuqarriru madlulahu wa madmunahu, dan menetapkan hal yang ditunjukkannya, hal yang dikandungnya. Minha ala sabilil misal, di antaranya sebagai contoh ma kharrajahu Tirmizi rahimahullah, apa yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah fi sunani, di dalam sunannya. Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya kalau Imam At-Tirmizi itu kitab hadis yang disandarkan kepada beliau itu lebih tepat jami', ya, Jami' At-Tirmizi, sebagaimana Sahih Al-Bukhari itu Jami' Al-Bukhari. Kalau sunan itu Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai. Adapun At-Tirmizi, setahu saya yang sahih, yang lebih tepat adalah Jami' At-Tirmizi, bukan sunan. Apa perbedaan Jami' dan sunan? Insyaallah dibahas di dalam ilmu hadis. Taib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin julusin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa orang yang sedang duduk. Faqal, lalu beliau bersabda, ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian daripada orang yang terburuk di antara kalian. Fasakatal qaum, maka mereka pun diam. Jadi orang-orang yang duduk yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menjawab. Fa'adaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi 3 kali. Maukah aku beritakan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian daripada orang yang terburuk di antara kalian? Setelah 3 kali baru mereka merespon. Faqalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Akhbirna bi khairina min syarrina, beritakanlah kepada kami siapakah orang yang terbaik di antara kami dari orang yang terburuk di antara kami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'mana syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Wa syarrukum, dan seburuk-buruk kalian, man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu, yaitu siapa yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa tidak aman dari keburukannya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menguatkan hadis sebelumnya. Apa itu? Kesimpulannya, ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Ya, di hadis sebelumnya pembuka pintu kebaikan, berbahagialah orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan, dan sengsaralah, celakalah bagi orang yang menjadi pembuka pintu keburukan. Nah, di dalam hadis ini mirip, ada orang yang baik di antara kalian dan ada orang yang buruk di antara kalian. Siapakah mereka? Orang yang baik adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Apa artinya? Artinya orang kalau berada di sisinya merasa dia akan mendapatkan kebaikan dari dirinya.
sekaligus merasa aman dari keburukannya. Kalau orang dekat dengan dia tidak khawatir mendapatkan keburukan, tidak khawatir mendapatkan kezaliman. Ya. Jadi orang merasa nyaman, tenang apabila berada di sisinya. Itulah sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Artinya orang itu putus asa kalau sudah berhubungan dengan seseorang yang dirasa nggak mungkin dia akan berbuat baik. Jadi kalau mendekatinya, kalau dekat dengannya, kayaknya nggak mungkin saya diperlakukan dengan baik. Sekaligus merasa tidak aman dengan keburukannya. Ya, kalau nggak mendapatkan perlakuan buruk, mungkin dizolimi, mungkin dicela, bahkan mungkin mendapatkan intimidasi. Jadi orang ketika mendekatinya itu merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Nah, ini menjadi yaitu peringatan bagi kita semua. Kira-kira kita ini masuk yang mana? Apakah keberadaan kita ini diharapkan oleh orang, atau justru orang itu khawatir kalau berhubungan dengan kita? Kalau keberadaan kita diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukan kita, maka termasuk di antara khairukum, kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian. Dan juga termasuk miftah lil khair, pembuka pintu kebaikan. Tapi kalau kita termasuk di antara orang yang dikhawatirkan keberadaannya, tidak diharapkan, orang merasa tidak nyaman, merasa terganggu dengan keberadaan kita, maka tentu kita termasuk di antara syarrukum, seburuk-buruk kalian. Namun perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang merasa nyaman, tenang, aman dengan kita tentu apabila dalam koridor syariat. Apa artinya? Kalau ada orang yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan seseorang karena dia orang yang baik, karena dia orang yang suka memberi nasihat, karena dia orang yang ahli ibadah, sedangkan orang ini bukan ahli ibadah, merasa sesak dia kalau berteman dengan orang soleh misalkan. Paling dikasih nasihat, paling nanti diajak sholat, paling nanti nggak boleh, dilarang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, bukan ini yang dimaksud, ya. Jadi keberadaan orang saleh di tengah orang fasik, di tengah ahli maksiat membuat mereka nggak nyaman. Ya, bukan itu yang dimaksud di dalam hadis. Tapi kebaikan yang diharapkan dari orang saleh ini benar-benar kebaikan sesuai dengan syariat. Ya. Jadi keberadaan kita memiliki pengaruh baik sesuai syariat. Meskipun orang lain membenci. Dalam hal ini contohnya ahli maksiat. Ahli maksiat, orang yang nggak pernah sholat, kumpul dengan orang yang sholat mungkin risih. Apakah orang yang ahli sholat tadi itu yang membuat orang ahli maksiat di sekitarnya tidak nyaman, menjadikan dia seburuk-buruk kalian? Tentu tidak. Ya, karena kebaikan dan keburukan, kenyamanan dan ketenangan yang diharapkan oleh orang sesuai dengan syariat. Ya. Jadi meskipun orang benci dengan kita, tidak suka dengan kita, merasa risih dengan kita, gara-gara kita berpegang teguh dengan syariat sehingga memberi nasihat yang baik, meluruskan kesalahan, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, maka insya Allah kita masih masuk di dalam kategori miftahan lil khair atau khairukum, sebaik-baik kalian. Taib, kemudian berkata al-mu'allif hafidhahullah, wa nadhiruhu hadithu Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dan yang semisal dengan ini ada juga hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu fi sahihain, dalam sahihain yaitu Bukhari dan Muslim.
wa ghairihima, dan selain keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, mathalul jalisis salih wa mathalul jalisis su, perumpamaan teman duduk yang saleh dan perumpamaan teman duduk yang buruk. Wa huwa hadisun masyhur, dan ini adalah hadis yang masyhur. Di dalam kitab aslinya tidak diteruskan lafaz hadisnya. Entah kalau di terjemahan barangkali diteruskan lafaz hadisnya. Ya. Ini ada 2 buku ini. Hadiah lah. Hah? Ada yang belum dapat? Masya Allah. Langsung apa? Dites dulu. Langsung dites ya, asik ya. Perumpamaan teman duduk yang saleh itu diperumpamakan dengan apa? Sebentar. Ini diperumpamakan dengan apa? Teman yang saleh diperumpamakan dengan apa? Teman yang buruk diperumpamakan dengan apa? Teman yang saleh penjual minyak wangi. Ada yang belum dapat? Teman yang buruk diperumpamakan dengan apa? Tukang pandai besi. Fadal. Amin. Taib. Penjual minyak wangi dijadikan permisalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teman yang baik. Dari sisi apa? Dari sisi apa? Dari sisi tidak akan pernah rugi orang yang dekat dengan penjual minyak wangi. Imma dia mendapatkan wanginya karena diberi, atau setidaknya dia bisa membeli darinya dan tetap mendapatkan wanginya, atau bahkan tidak beli, tidak diberi, tapi dekat-dekat dengan orang yang menjadi penjual minyak wangi masih merasakan aroma wanginya. Jadi kesimpulannya apa? Tidak pernah rugi. Berbeda dengan pandai besi. Berteman dengan pandai besi maka selalu mendapatkan kerugian. Bisa jadi pakaian kita terbakar secara langsung, atau setidaknya kita mendapat aroma yang tidak sedap. Ya. Nah, di sini intinya adalah ada teman yang baik, ada teman yang buruk. Penjual minyak wangi dijadikan permisalan teman yang baik, karena tidak akan pernah orang itu rugi berteman dengan penjual minyak wangi. Karena orang tidak akan pernah rugi berteman dengan orang saleh. Nah, kalau kita coba terapkan manfaat penjual minyak wangi dalam urusan dunia dengan manfaat keberadaan orang saleh dalam urusan agama kita, coba perhatikan. Orang yang saleh, ya, keberadaannya itu senantiasa memberi manfaat. Kalau tidak secara langsung, maka setidaknya kita mendapatkan manfaat yang tidak langsung. Contoh, ada orang yang kurang perhatian dalam urusan sholat, lalu pergi bersama-sama orang yang ahli sholat. Dalam suatu perjalanan, waktu sholat tiba, maka orang-orang saleh ini pasti akan berhenti untuk sholat. Orang yang kurang perhatian mau tidak mau, bisa jadi dia akan perhatian dengan sholatnya, atau setidaknya kalaupun dia katakanlah lalai dari sholatnya, dia berhenti di masjid. Iya kan? Keberadaan orang sampai pun dia tidak sholat tapi ada di masjid lebih baik daripada dia tidak di masjid. Jadi dampak keberadaan orang soleh itu pasti manfaat. Baik manfaatnya secara langsung. Kalau dalam urusan minyak wangi tadi apa? Kita langsung mendapatkan wangi dari minyak wangi yang kita miliki, baik dengan cara membeli ataupun diberi. Langsung kita mendapat manfaatnya. Orang yang tidak rajin sholat
karena berteman dengan ahli sholat langsung rajin sholat. Itu dampak secara langsung. Dampak secara tidak langsung, setidaknya dia berada di lingkaran, apa kalau bahasa sekarang, circle orang-orang ahli sholat. Jadi kalau ditanya, Masya Allah, antum berteman sama si fulan, orang baik loh itu. Jadi kita dikenal sebagai temannya orang soleh, padahal kita tidak terlalu soleh. Dan sebaliknya, teman yang buruk pasti memberi dampak yang tidak baik. Seperti pandai besi tadi, kalau nggak langsung membakar pakaian kita ini ahli sholat, tapi karena berteman dengan orang yang nggak sholat, bisa jadi kita berubah drastis meninggalkan sholat, waliyadzubillah. Karena lingkaran teman kita orang-orang yang buruk. Kita nggak suka maksiat, tapi karena kita berada di lingkaran ahli maksiat, waliyadzubillah, sangat mungkin kita langsung berubah menjadi ahli maksiat. Kita nggak suka minum khamr, tapi karena teman kita semua minum khamr, terpengaruh kita minum khamr, waliyadzubillah, judi dan lain sebagainya. Kalaupun tidak terpengaruh secara langsung, setidaknya kita mendapatkan dampak negatifnya. Kita berteman dengan ahli maksiat, lalu orang mengenal kita, oh kamu temannya si fulan, ya, orang akan menjaga jarak dengan kita karena kita dikenal dengan temannya ahli maksiat. Jadi kita mendapatkan apa? Aroma busuknya karena berteman dengan orang yang ahli maksiat, berteman dengan orang yang buruk. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada teman yang baik yang bisa menjadi pembuka pintu kebaikan, dan ada teman yang buruk yang membuka pintu keburukan. Jadi hadis ini apa? Saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Taib, selanjutnya beliau mengatakan, inna kulla muslimin harisin ala sa'adati nafsihi. Sesungguhnya setiap muslim dia bersemangat untuk mendapatkan kebahagiaan jiwanya, wa falahiha wa fauziha fid dunya wal akhirah, untuk meraih keberuntungan dan kesuksesannya di dunia dan di akhirat. Enggak ada orang muslim yang dia ingin celaka dunia dan akhiratnya. Pasti ingin mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dunia akhirat. Indama yasma'u hadzal hadits al-'azim, terutama ketika mendengar hadis yang agung ini. A'ni hadits Anas, yaitu hadis Anas. Hadis yang di awal tadi kita baca, yang mengawali kajian kita tadi. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Dan ada di kalangan manusia yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Nah, kalau mendengar hadis ini, maka sepatutnya seorang muslim bersemangat untuk menjadi pembuka pintu kebaikan. Ya, secara fitrah manusia nggak ada orang yang ingin menjadi pembuka pintu keburukan, terlebih seorang muslim. Ya, wa kadzalika asbahu, demikian pula hadis-hadis yang semisalnya tadi, minal ahaditsid dalati ala madmunihi, berupa hadis-hadis yang menunjukkan atas kandungannya. La syakka, tidak diragukan lagi, anna qalbahu yataharraku syauqan wa tama'an, bahwasanya hatinya akan tergerak untuk mendambakan dan mengharapkan dia bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Ya, sekali lagi, seorang muslim yang baik setelah mendengar hadis ini, maka sepatutnya dia akan berharap, atau pasti bahkan ya, berharap menjadi pembuka pintu kebaikan. Wa tahtazzu nafsuhu raghbatan fi an yakuna min mafatihil khair, dan jiwanya akan bergetar dan berharap, ingin agar dirinya menjadi pembuka pintu kebaikan. Wa an la yakuna miftahan lisyarr, bukan menjadi pembuka pintu keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hal yang insyaallah kita terima semua. Di antara kita pasti ingin menjadi pembuka pintu kebaikan.
memberi contoh yang baik, mengarahkan kepada kebaikan, menutup pintu keburukan. Gak ada di antara kita yang ingin menjadi pembuka pintu keburukan. Maka dengan mendengar hadis ini harusnya kita apa? Semangat, antusias agar kita menjadi pembuka pintu kebaikan. Nah, la syakka, tidak diragukan, anna hadza matlabun lada kulli muslim, bahwasanya ini adalah keinginan setiap muslim. Ma min muslimin illa wa yuhibbu li nafsihi an yakuna miftahan lil khair. Tidak ada seorang muslim melainkan ia ingin agar dirinya menjadi pembuka pintu kebaikan. Wa an la yakuna miftahan lisyarr, dan agar tidak menjadi pembuka pintu keburukan. Wa yuhibbu li nafsihi an yakuna min ahli tuba, dan ia ingin agar dirinya termasuk di antara ahli tuba, yaitu orang yang dikatakan Nabi SAW berbahagialah. Dalam hadis Anas bin Malik yang tadi kita sampaikan di awal, berbahagialah orang yang menjadi orang yang Allah jadikan dirinya menjadi pintu kebaikan. Ya, la an yakuna min ahlil wail, dan seorang muslim juga tentu tidak ingin dirinya termasuk di antara ahlil wail, yaitu apa? Orang yang celaka. Wa wailun liman ja'alallahu miftahasy syarri ala yadayhi, dan celakalah orang yang Allah jadikan dirinya sebagai pembuka pintu keburukan. Ya. Dan al-wail wa huwal iqabus syadid, yaitu hukuman yang keras. Wan nakalul alim, dan siksa yang pedih. Alladzi a'addahu Allah tabaraka wa ta'ala lima fatihi syarr maghaliqil khair, yang Allah janjikan atau Allah persiapkan tabaraka wa ta'ala bagi orang yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Ya. Jadi sebagai seorang muslim, kita tidak mengatakan orang yang berilmu, cukup seorang muslim ketika mendengar hadis ini yang dia yakini ini adalah hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, yang berbicara dengan wahyu, maka pasti kita ingin menjadi pintu kebaikan, dan kita berharap bukan menjadi pintu atau pembuka pintu keburukan. Kecuali orang yang sekali lagi hilang akalnya atau akalnya tidak waras, orang yang rusak akalnya, maka tentu dia mungkin ingin menjadi pembuka pintu keburukan. Naam, wan nafsu, kemudian saya melanjutkan, dan jiwa ini indama tatuqu li hadzal amr, ketika berhasrat dengan perkara ini, wa tatma'u fi, dan ingin untuk meraihnya, la budda min mujahadatiha, maka harus bersungguh-sungguh litahqiqi asbabihi, untuk mencapai sebab-sebabnya, wal ityani bimaqasidihi, dan berusaha untuk menjalankan yaitu maksud-maksudnya, wa ghayatihi, dan tujuan-tujuan utamanya, hatta yakunal abdu miftahan lil khairi, hingga seorang hamba itu menjadi pembuka pintu kebaikan, mighlaqan lisyarr, dan penutup pintu keburukan, fi'lan wa waqi'an wa amalan wa tatbiqan, dan ini benar-benar dikerjakan secara nyata dan diamalkan juga secara sungguh-sungguh. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya Syekh di sini berpesan, kalau hanya sekedar ingin tapi tidak berusaha, percuma. Mendengar hadis ini, sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Ingin saya jadi orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Dijanjikan apa? Tuba, berbahagialah. Tapi tidak ada upaya maksimal untuk bisa meraihnya. Hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar keinginan. Ya, maka percuma.
Karena apa? Kalau kita benar-benar berhasrat ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, maka kita harus berusaha keras untuk meraih sebab-sebabnya dan untuk menjalankannya secara nyata, bukan hanya sekedar teori dan angan-angan semata. Ya, fi'lan wa waqi'an wa amalan wa tatbiqan, benar-benar dikerjakan secara nyata dan diamalkan secara sungguh-sungguh. Wala yakfi fi dzalika mujarradut tamanni, tidak cukup yang demikian itu dengan sekedar angan-angan, saya ingin menjadi orang baik, tapi nggak pernah berusaha. Saya tidak ingin menjadi orang yang membuka pintu keburukan, tapi tidak pernah berusaha. Setidaknya tidak pernah berusaha mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dan tentu saja ini erat kaitannya dengan apa? Ilmu. Ya, orang yang tidak memiliki ilmu otomatis tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bagaimana dia bisa menjadi pembuka pintu kebaikan kalau dia tidak tahu mana yang baik? Bagaimana dia bisa menjadi penutup pintu keburukan kalau dia tidak tahu mana yang buruk? Maka kembali kepada penjelasan dari al-mu'allif hafizahullah, tidak cukup kita hanya sekedar angan-angan ingin jadi orang baik, tidak ingin menjadi orang yang buruk, kalau kita tidak berusaha. Dan usaha yang pertama tentu saja mengetahui mana yang baik, mana yang buruk sesuai dengan syariat. Wala yakfi fi dzalika mujarradut tamanni, tidak cukup yang demikian itu dengan sekedar angan-angan, au mujarradut tahalli, atau sekedar khayalan. Bala budda min fahmin li haqiqatil amr, bahkan harus memahami hakikat permasalahannya. Ya, yang tadi kita sampaikan, kebaikan dan keburukan itu jelas di dalam Islam. Kalau kita mengacu pada hadis Nabi SAW yang lain, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar. Nah ini, tinggal kita mau belajar atau tidak, mana yang halal, mana yang haram. Jadi bukannya sekedar angan-angan ingin menjadi orang yang baik, tapi tidak mau mencari tahu mana perkara-perkara yang baik. Bukannya sekedar angan-angan ingin menutup pintu keburukan, tetapi tidak tahu mana yang buruk. Ya, jadi wajib untuk mengetahui hakikat permasalahannya. Wa qiyamin bihi 'ala tammi wal kamal, dan wajib untuk mengerjakannya secara sempurna dan maksimal, ma'a talabil auni fi dzalik wal luju'il kamil fi tahqiqi dzalika ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu diiringi dengan yaitu permintaan pertolongan dan kembali secara sempurna untuk meraih hal tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diisyaratkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah untuk meraih hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Semangat untuk meraih hal yang bermanfaat, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita, belajar. Ingin menjadi orang yang bermanfaat, ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, harus belajar, cari tahu mana perkara-perkara yang baik, sehingga engkau bisa membuka pintunya, sehingga orang bisa masuk mengikutinya. Semangat, ya. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan, semangat berupaya. Namun juga tetap harus meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah, artinya semangat saja, usaha saja, mengandalkan diri kita sendiri tanpa
berharap pertolongan Allah, maka ini musibah. Apa musibahnya? Setidaknya ini menjadikan dirinya sombong apabila dia berhasil meraih hal yang diinginkan. Merasa dirinya tidak butuh bantuan Allah, merasa dirinya bisa menjadi pintu kebaikan karena kerja kerasnya, karena upayanya sendiri. Maka ini bisa menjadi pintu keburukan. Kenapa? Sombong, tidak butuh Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya bisa menyelesaikan semua urusan. Ya. Maka diiringi dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Dan jangan engkau merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan apabila ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau mengatakan seandainya aku melakukan ini tentu hasilnya akan demikian dan demikian. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Tapi ucapkanlah ini terjadi karena takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena sesungguhnya ucapan lau seandainya itu membuka pintu syaitan. Jadi kalau kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, berusaha, semangat, dan mengerti betul mana kebaikan, mana keburukan, lalu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Tsumma na'ti ila syuru' fil maqsud ala wa huwa. Kemudian setelah ini semua kita mulai masuk dalam tujuan utama kita, yaitu kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana agar Anda menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Jadi kita akan masuk pada pembahasan yang langsung praktek nyatanya. Ini diantara cara atau sarana agar kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Wal haditsu an hadas su'alil kabir al-azim al-muhim. Dan pembahasan atau pembicaraan tentang hal ini atau pertanyaan yang besar ini, yang penting ini, alladzi nahtaju ilaihi jami'an yakunu fi umurin adidah. Yang kita butuhkan seluruhnya ini ada di dalam beberapa, yaitu permasalahan. Jadi judul dari kitab kita kaifa takunu miftahanil khair, bagaimana agar Anda menjadi pembuka pintu kebaikan. Nah, maka di sini akan dibahas jawabannya. Ini loh beberapa perkara yang Anda bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Jadi yang kita butuhkan dari jawaban pertanyaan tadi insya Allah ada di dalam kitab ini. La'allaha tajma'u atrafahu wa muhimmatahu. Dan bisa jadi ini akan mengumpulkan beberapa sisinya, hal-hal yang penting yang terkait dengannya. Wa sa'ariduha murattabatan wahidatan tilwal ukhra. Dan aku, kata penulis yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah, akan memaparkannya secara urut, ya, satu demi satu. Ya, jadi bagaimana agar kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan, ini adalah beberapa perkaranya. Dimulai dari yang pertama, insya Allah akan kita lanjut kepada kesempatan berikutnya, yaitu meyakini bahwasanya Allah lah khairul fatihin, yaitu sebaik-baik pembuka pintu kebaikan. Tapi sudah masuk waktu Isya, bisa adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan kita insyaallah akan melewati beberapa poin ya, kurang lebih ada 16 poin. Yang tadi sudah kita sebutkan bahwasanya beliau mengatakan wa sa'riduha murattabatan, dan aku akan memaparkan pembahasan ini secara urut. Wahidatan tilwal ukhra, satu demi satu. Ini mengisyaratkan kepada kita poin pertama dan seterusnya itu harus urut. Coba kita perhatikan. Yang pertama adalah meyakini Allah lah yang menjadi pembuka pintu segala kebaikan. Ini nomor satu. Sedangkan nomor yang kedua adalah keikhlasan di dalam agama, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Ya, sehingga kalau kita perhatikan keyakinan Allah sebagai pembuka pintu segala kebaikan ini harus diletakkan di nomor pertama. Kenapa? Percuma kalau kita mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, tapi kita nggak yakin kalau Allah itu tidak menjadi pembuka pintu segala kebaikan. Jadi harus tanamkan dulu di dalam diri kita keyakinan segala sesuatu ini bisa menjadi baik karena Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkan. Berarti Allah yang menentukan. Ya. Allah yang menentukan kita bisa jadi pembuka pintu kebaikan atau tidak. Setelah kita yakin baru kita mulai mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Dan seterusnya. Ya. Jadi beliau menyampaikan ini urut. Mana yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya, kemudian baru setelahnya. Ya, inilah yang akan kita bahas insyaallah subhanahu wa ta'ala. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini sampai pada muqaddimah. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan poin-poin pembahasan utama. Kaifa takunu miftahanil khair, bagaimana agar engkau menjadi pembuka pintu kebaikan. Dimulai dari perkara yang pertama, meyakini bahwasanya Allah adalah sebaik-baik yang membuka pintu segala kebaikan. Wallahu taala alam bissawab.
Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silakan. Assalamualaikum. Anak pernah dengar pernyataan bahwa ketika kita futur sebaiknya jangan sampai meninggalkan hal yang wajib. Sedangkan anak ngalamin karena kita tuh punya hati yang lemah sekali, jadi hujan sedikit anak malas di masjid, dan ada keriuhan sedikit di rumah anak jadi malas. Padahal anak berprinsip bahwa ya tadi pernyataan tadi itu membuat anak ya wes pokoknya sepenting sholatnya dijaga. Padahal yang anak rasain malas makin jauh, mulai nanti ninggalin ya anak gak sama, jadi ini juga pakatannya juga dia. Jadi bagaimana nih cara kita menyikapi pernyataan ini kalau memang sudah benar, kayak tadi ada di poin 4 kalau nggak salah, tetap menjaga yang fardu dan yang wajib. Langsung ingat pernyataan ini, sedangkan nyatanya yang akan baik. Baik. Ada yang kedua, Ustaz. Karena beberapa kali futur kemudian sedikit memperbaiki rutinitas Allah memberikan kebaikan. Tapi yang namanya perilaku anak saya bilang, anak bilang dablek ya. Jadi peringatan-peringatan kebaikan itu juga anak makin baik, kayak makin kayak kita harus melatih gitu kan. Itu nggak nambah baiknya, Ustaz. Malah kepincut lagi ke hal-hal yang baik. Jadi ada yang mengatakan kalau kita sedang futur, artinya iman kita sedang turun, tidak semangat, maka ada pesan yang penting mengerjakan yang wajib, gitu ya. Ya, pokoknya jangan sampai meninggalkan yang wajib. Artinya seakan-akan ya tidak apa-apa futur, yang penting jangan sampai meninggalkan yang wajib. Sedangkan menurut yang dirasakan ternyata justru jauh, gitu ya. Dan teringat pada poin pembahasan atau sempat melihat pada poin pembahasan yang keempat, yaitu hendaknya mengerjakan yang wajib. Tapi kok ternyata beda. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Seperti yang tadi disampaikan, poin keempat ini bisa maksimal kita kerjakan kalau kita sudah melewati poin yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang paling utama poin yang pertama tadi, kita mengerjakan yang wajib, tetapi kita kehilangan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan segala macam kebaikan-kebaikan. Allah yang bisa memberi kita hidayah, Allah yang bisa menjadikan kita tersesat. Nah, orang yang futur itu mau tidak mau dia akan kehilangan poin yang pertama. Kenapa dia bisa futur, malas, lesu, lemah? Kehilangan keyakinan. Kalau berbuat baik dibalas kebaikan oleh Allah. Kalau berbuat buruk maka akan terancam mendapatkan hukuman. Kan seperti itu. Kalau dirinya yakin kepada Allah SWT, semakin yakin kepada Allah, ini akan memotivasi diri untuk tidak futur. Jadi futur ini karena kurangnya keyakinan kita kepada Allah, kurangnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lompat langsung ke empat, satunya dulu diperbaiki. Meyakini Allah sebaik-baik pembuka kebaikan. Nah, kita futur berarti kita sedang ditutup kebaikan oleh Allah SWT. Maka munculkan perasaan Allah lah yang akan memperbaiki kita, Allah lah yang menjadikan kita seperti ini. Dengan itu kita akan menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang salah? Lalu kita introspeksi. Meskipun kalau memang benar-benar bisa konsisten, yang penting mengerjakan yang wajib, dan kita tambahi yang penting tidak melakukan perkara yang haram, maka ini sebenarnya sudah benar. Dalam artian misalkan futur tidak ngaji, ya, tapi dia bisa menjaga konsistensi mengerjakan yang wajib, menjauhi yang haram. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada masalah. Kalau bisa, tapi nyatanya sulit. Karena apa? Ngaji
dengan menjalankan kewajiban dan meninggalkan yang haram memiliki ikatan erat. Kalau nggak ngaji, gimana dia bisa termotivasi menjalankan yang wajib? Ya, ketika sedang futur, ketika jarang mendengarkan ancaman-ancaman siksa misalkan, gimana dia bisa meninggalkan keharaman kalau ternyata dia dihadapkan pada keharaman? Ya, jadi kalau bisa konsisten, pokoknya nggak melanggar larangan Allah dan tidak meninggalkan kewajiban Allah, silakan. Mau futur seperti apa silakan, tapi sulit. Bahkan kita katakan mustahil. Karena futur itu pasti akan menjadi penyebab kita meninggalkan kewajiban dan kita menjalankan larangan-larangan Allah. Karena kaitannya dengan ilmu, dan ilmu itu pengingat. Bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan larangan kalau kita tidak diingatkan di majelis ilmu? Yang sudah diingatkan saja kadang-kadang lalai, apalagi yang jarang diingatkan. Ya, jadi sekali lagi pentingnya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pembuka pintu segala kebaikan. Lalu setelah itu kita masuk pada poin berikutnya dan berikutnya. Termasuk di antara nanti adalah pembahasan tentang ilmu yang bermanfaat. Itu ada di poin yang ketiga. Sebelum menjalankan kewajiban, ilmu yang bermanfaat. Berarti ngaji dulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sekaligus jawaban bagi yang kedua tadi ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Nah, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.